Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran hari Senin pada mata pelajaran basis data. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengisi tabel yang telah kita buat pada database kita. Sekedar mengingatkan, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara membuat database. Yang kedua, bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan kode-kode SQL pada JMD. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Mulai yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melakukan pembelajaran hari ini yaitu mapel basis data untuk kelas 12 RPL. Hari ini kita akan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa kita akan membahas mengenai mengisi tabel yang sudah kita buat pada database dengan menggunakan kode-kode SQL pada JMD. Anak-anak, tentunya kalau kita membuat database, kemudian membuat tabel, maksud saya kemudian mengisi tabel, otomatis langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka kontrol panelnya ya. Kontrol panel exam kita aktifkan start, kemudian MySQL-nya kita start juga. Nah, ini berarti sudah bisa kita mulai untuk membuat kode SQL pada JMD-nya. Kita tutup aja, kita minimize, kemudian kita cari JMD command prompt, kita buka command prompt-nya, kemudian kita klik cd, kemudian kita menuju ke exam kita dengan mengetikkan cd, kemudian exam 456 slash, berubah ke exam, kemudian cd lagi, kita ke MySQL-nya, nah, kemudian ke bin-nya, cd bin. Nah, kemudian kita ke root-nya database-nya, MySQL dan WinU. Nah, kita sudah masuk ke dalam MariaDB, kemudian kita lihat database apa saja yang sudah kita buat, yaitu dengan cara show databases. Kita ketik show databases titik koma, maka akan terlihat apa saja yang sudah kita buat database-nya, yaitu ini dari sini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengisi tabel yang telah kita buat pada database nilai. Jadi pertemuan sebelumnya kita kan sudah membuat database yang namanya database nilai. Nah, di sini karena saya belum membuat database nilai, maka saya buat aja database ini. Create database nilai. Maka database nilai sudah terbuat. Nah, supaya kita masuk ke dalam database nilai, jadi yang kita gunakan adalah database nilai, maka kita perintahkan dengan mengetik use nilai. Maka database kita sudah berubah, kita sudah menggunakan database nilai. Di dalam database nilai, saya akan membuat tabel yang namanya tabel siswa. Maka perintahnya adalah create tabel siswa. Isinya tabel siswa itu adalah NIS, dan kita pakai NIS, tipe data chart kita pakai panjangnya adalah misalnya pakai 10 ya panjangnya, kemudian setelah itu nama siswa kita
kita pakai varchar, tipe datanya varchar ya. Panjangnya adalah misalnya pakai 15, kemudian jenis kelamin kita singkat jengkel. Ini tipe datanya adalah char. Karena jenis kelamin itu L atau P kita biasa gunakan ya, maka panjangnya adalah 1. Kemudian setelah itu alamat itu kita pakai tipe data varchar gabungan angka dan huruf, panjangnya misalnya 30, kita pakai 30. Kemudian nah NIS ini adalah merupakan primary key, otomatis kita set primary key, kemudian NIS ya. Nah, setelah itu kurung tutup titik koma. Maka tabel siswa ini sudah terbentuk, berhasil kita bentuk. Nah, untuk melihat bentuk dari tabel siswa itu, maka kita bisa ketik dash siswa. Nah, ini kita bisa lihat bentuk dari tabel siswa. Di sini ada NIS, char, kemudian nama siswa tipenya varchar, jenis kelamin tipenya char, kemudian alamat tipenya varchar. Nah, untuk mengisi NIS-nya berapa, nama siswanya siapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana, itu kita bisa pakai perintah, yaitu jadi perintah untuk mengisi tabel, yaitu kita bisa pakai perintah insert into. Jadi untuk mengisi tabel kita bisa gunakan insert into. Tabelnya namanya apa? Tabelnya siswa. Insert into siswa. Kemudian kita gunakan values, nilainya. Values, harus ada values. Dan kurung, buka. Nah, NIS itu kita isi NIS-nya. Nah, pakai tanda petik 1. Misalnya NIS-nya 101. Nah, tanda petik 1 ya. Kemudian nama siswanya misalnya Andika. Kita kasih nama Andika, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya laki-laki. Nah, ini tanda petik. Kemudian yang terakhir alamat. Alamat misalnya alamatnya di Dringu. Misalnya di situ Dringu. Tanda petik lagi. Nah, kita kurung. Kemudian titik koma. Nah, maka akan terbentuk maka sudah terisi bahwa di sini di tabel itu, tabel siswa itu ada NIS 101, nama siswanya Andika, jenis kelaminnya L atau laki-laki, alamatnya Dringu. Misalnya kita ingin mengisi lebih dari satu data, kita langsung aja kita pakai perintah insert into, atau kita copy dari atas yang benar ini, kita pakai perintah Ctrl C dan kita taruh Ctrl V, kemudian insert into. Nah, ini kita hapus, kita pakai kurung tutup, kemudian koma. Nah, ini kita lanjutkan dari 102 ya, kita ubah 102. 102 misalnya, kemudian tanda petik lagi Atika misalnya, Atika namanya, kemudian tanda petik lagi, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin perempuan juga, pakai huruf besar. Kemudian alamatnya adalah Kanigaran misalnya. Kita tutup dengan tanda kurung. Kemudian ada lagi data, maka kita buat lagi misalnya 103 tanda petik, kemudian kita pisahkan dengan koma, namanya adalah misalnya Nino, kita pakai huruf kecil ya, sesuai dengan yang itu, Nino. Kemudian jenis kelaminnya Nino adalah
saya laki-laki. Kemudian alamatnya Nino ini ada di misalnya ada di Keraksan, ya. Alamatnya ini ada di Keraksan. Dan kita tutup dengan tanda kurung tutup. Setelah itu titik koma. Nah, maka ini tabel ini akan terisi 2. Kalau kita hitung dari yang pertama, tabelnya akan berisi 3 data, yaitu data pada NIS 101, 102, dan 103. Nah, untuk melihat tampilan data pada tabel tersebut, kita bisa gunakan perintah select bintang from, yaitu from tabelnya apa namanya, siswa. Select bintang from siswa. Nah, ini tabel yang sudah kita isi datanya, yaitu 101 Andika, jenis kelamin L, alamatnya Deringu, sampai 103. Demikian anak-anak cara untuk mengisi data pada tabel di CMD dengan menggunakan kode SQL. Nah, jikalau memang kalian ingin menghapus tabel, kita bisa gunakan perintah drop, ya. Ini tambahan saja, perintah tambahan saja. Kalau kita ingin melihat atau menghapus tabel, misalnya kita ingin menghapus tabelnya karena sudah ada drop tabel siswa, maka semua tabel yang ada di sini akan terhapus semua. Jadi kita bisa pakai perintah drop tabel siswa. Demikian juga kalau kita ingin menghapus database, juga kita bisa menggunakan perintah drop database nilai. Misalnya di sini ada sudah ada tabel nilai, sudah ada database nilai. Jadi sudah ada tabel database nilai. Maka kita ingin membuat database nilai lagi, maka kita bisa hapus dulu database nilai yang dulu itu, kita hapus dengan perintah drop database nilai. Nah, maka database nilai ini akan terhapus. Coba kita lihat database tersebut, ya. So, database. Apakah ada atau tidak database nilainya? Kita lihat. Nah, di sini sudah tidak ada database nilai. Nah, demikian anak-anak pembahasan tentang bagaimana cara kita mengisi data pada tabel. Kemudian tugas selanjutnya sudah saya posting di Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.